Hai anak-anak, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita masih boleh diberi waktu memujinya, bahkan kita mau mendengar firman-Nya juga. Kiranya kita di rumah, Tuhan menyertai kita, memberkati kita saat apapun yang kita aktivitas di dalam rumah. Kita bersyukur, kita kembali mau memujinya saat ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, kita dengan sikap doa ya. Sikap yang baik, gimana sikap doanya? Lipatkan tangan, tundukkan kepala. Jadi kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah menuntun kami serta kami dengan keadaan apa yang kami lakukan, dengan kesukaran kami dalam kehidupan ini yang penuh pergumulan, yang penuh tantangan ya Bapa. Namun kami percaya Tuhan selalu hadir, campur tangan buat kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur, kami diberi waktu untuk memuji Engkau, bahkan mau mendengar firman-Mu. Ini juga saat ini ya Bapa, tolong berkati kami, beri kami hati yang baik, diam, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dengan menerapkan dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni segala pelanggaran kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Amin. Kita membuka buku pujian kita ya anak-anak. Kita buka 27. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dengan sebuah lagu. Lagu kedua selanjutnya kita buka Beritahu Yesus. Di jantungmu jika ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu jika ada suka, serah beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Nah, kita sudah memujinya, saatnya kita mau mendengar firman-Nya. Kita serahkan kepada Lause yang menyampaikan firman-Nya. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Lause Mung En. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau judul Pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Nanti Lause tidak bacakan, nanti Lause akan sambil membaca dan menjelaskannya kepada anak-anak semua. Tapi sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk hari ini kami dapat dikumpulkan dan kami boleh mendengarkan, belajar firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami pelajari, kami menerimanya, dan kami boleh menyimpan di dalam lubuk jantung kami, dan kami boleh menceritakannya kepada orang tua kami, keluarga kami. Ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa, amin. Ya, sebelum mendengar firman Tuhan, kalian duduk dengan tenang, tidak boleh bicara lagi dengan temannya, tidak boleh main-main, hanya beberapa menit saja mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Setelah itu baru selesai video ini baru kalian boleh main ya. Kita kalau melihat dari ayat-ayat sebelumnya yaitu ayat 1 sampai 16, di situ bagaimana menceritakan Abraham setelah mendengar Lot keponakannya dan keluarganya ditawan oleh 5 raja. Ya, ada 4 raja dan 5 raja berperang di situ. Ya, setelah dibawa mereka sebagai tawanan, maka Abraham mengerahkan orang-orang yang lahir di rumahnya, orang-orang yang sudah dilatih oleh Abraham dan terlatih untuk berperang. Jumlahnya 318 orang untuk mengalahkan raja-raja itu. Akhirnya, ya, singkat cerita, Abraham dapat mengejar dan mengalahkan mereka semua. Itu bukan karena Abraham itu hebat, tapi karena pertolongan dari Tuhan. Ya, Abraham tadinya penakut. Ya, kita sudah belajar dari hari-hari yang lalu atau video yang lalu bagaimana Abraham itu membohong, takut dibunuh. Tapi ini kita melihat ya kekuatan dan keberanian yang diberikan oleh Tuhan sehingga dia mengejar. Karena apa? Karena dia mengasihi Lot, mengasihi keluarganya, dia berani berkorban walaupun taruhannya nyawa. Ya, demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus, dia datang ke dunia ini, dia mengorbankan nyawanya untuk kita semua karena kasih dia kepada kita semua. Bagi yang percaya kepadanya pasti memperoleh hidup yang kekal. Ya, maka diselamatkan. Kira-kira begitu ya. Kita melihat ayat 17 di sini mengatakan setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan pada raja-raja yang bersama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Sawir, yaitu lembah raja. Namanya siapa? Namanya Melkisedek. Disebut Raja Salam, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya, dia diutus oleh Allah untuk datang kepada Abraham, menyongsong Abraham. Dia mau melakukan apa sih di situ? Kita dapat mempelajari selanjutnya. Ya, kita juga dari hal ini kita dapat belajar bahwa orang lain mengalami kesuksesan, kemenangan, keberhasilan sekolahnya atau dapat ranking, kita harus mengucapkan ya selamat. Ya, kita harus ikut merasa sukacita dan senang. Ya, kira-kira ini pengajarannya ya. Ayat 19, lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatinya kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya, di sini menjelaskan bagaimana dia berdoa, memberikan berkat kepada Abraham dengan nama Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya, dia berdoa menyebutkan gelar-gelar Allah, menyebutkan Allah yang Maha Tinggi. Kita juga bisa berdoa, kita menyebutkan Allah yang Maha Suci, Allah yang Kudus, Allah yang bertakhta di surga dan sebagainya. Doa kita bisa begitu. Ini salah satu contoh bagaimana dia berdoa. Dia memberkati. Selanjutnya ayat 19 katakan lalu ia memberkati Abraham. Ayat 20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu
ke tanganmu. Lalu Abraham memberi kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, di sini melihat bagaimana dia menyatakan terpujilah Allah. Kita berdoa juga dapat mengatakan terpujilah Allah. Kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah, Allah yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidup yang kekal. Kita dapat memuji Allah kita lewat doa kita setiap hari. Ya, tadi kita berdoa mengucapkan gelar-gelar, dan ini berdoa mengucapkan pujian kepada Allah. Karena dia katakan Allah telah menyerahkan musuhnya ke tangan Abraham. Ya, Allah yang maha tinggi dan pencipta langit dan bumi. Ya, luar biasa ya. Allah yang kita percaya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. 21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. 12, tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku membuat Abraham menjadi kaya. Di sini juga kita dapat belajar, Abraham memberikan 1/10 kepada Raja Salam, ya. Bagaimana kita juga diajarkan, kita juga bisa belajar. Anak-anak memang belum bekerja ya, belum ada penghasilan, tapi anak-anak kan dikasih uang jajan. Nah, misalnya satu hari 5.000. Nah, 1/10-nya berapa? 500. Taruh. Nanti sudah itu dikumpulkan, diberikan kepada gereja. Itu artinya 1/10. Ya, mungkin banyak yang nggak tahu apa itu 1/10, persembahan 1/10 apa. Ya, 10% dari penghasilan kita. Anak-anak banyak ya, orang sudah belajar dari kecil 1/10. Dapat uang jajan dia sisihkan, 10% dia serahkan kepada Tuhan di persembahan di gereja. Ya, kita juga boleh belajar ya untuk memberikan 1/10 kepada Tuhan. Ayat terakhir, kalau aku jangan sekali-sekali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Elkol, dan Mare. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Ya, di sini kita melihat Abraham itu orang yang tidak tamak dengan harta. Ya, dia dapat jalahan. Ya, waktu dia menang perang, dia dapat banyak barang, dia kasih 10. Tapi orang yang mengikut dia dikasih bagian-bagiannya tersendiri. Artinya kita belajar, apa yang menjadi bagiannya teman kita, bagian dari orang lain, jangan kita simpan, kita harus berikan. Misalnya, mamanya bilang, ini ada kue, ya, nanti kakakmu pulang, kasih 1, kamu 1. Nah, kamu harus simpen yang 1 itu sampai kakaknya pulang, kasihin. Jangan kamu makan dua-duanya. Kakak belum pulang-pulang nih, saya makan aja dua-duanya. Itu juga tidak boleh ya. Apa yang menjadi bagian orang, kecuali nanti kakaknya pulang nih, ada kue dari dan mama. Nggak usah lah, saya kenyang, kasih kamu aja. Itu baru kamu makan ya. Ya, kita di sini secara singkat dari Kejadian 14 ayat 17 sampai 24 kita sudah belajar. Apa? Belajar kita senang kalau ada seseorang berhasil. Ya, kita tidak boleh iri. Wah, orang itu berhasil, saya iri. Kok dia juara, kok dia dapat angkanya besar, saya kecil. Kita iri, kita marah-marah. Nggak boleh. Kita harus ikut bahagia, ikut senang dengan keberhasilan orang. Ya, kedua kita juga belajar pada saat ini bagaimana Melkisedek dia berdoa ya kepada Allah yang maha tinggi, yaitu menyebut gelar-gelar Allah dan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya ini. Ya, terus kedua dia juga memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan bagaimana Tuhan itu baik misalnya. Tuhan itu memberkati saya. Tuhan itu memberikan kesehatan kepada saya. Kita harus berdoa ya. Dan di sini juga kita melihat Abraham orang yang tidak menahan sesuatu yang
menjadi hak orang lain. Ya, tadi Lause sudah kasih contohnya. Ya, kita secara singkat kita boleh belajar, walaupun firman ini singkat, tapi kita coba ingat. Ya, kita belajar berapa hal. Apa aja yang kita belajar. Ya, tidak boleh iri, berdoa, menyebutkan gelar dan pujian. Terus kita harus memberikan haknya orang lain kepada mereka. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Yang paling penting, yang tadi Lause pembukaan katakan, Abraham kenapa dia bisa dan mau rela menyelamatkan Lot, ponakannya yang ditawan oleh raja-raja. 5 raja, dia cuma 318 orang. Berani dia kejar karena kasih. Ya, kita juga kalau kita mengasihi keluarga kita juga harus ceritakan bahwa Yesus sudah datang dari surga, disalibkan demi dosa-dosa kita untuk menyelamatkan karena Allah mengasihi kita. Ya, kita harus sering-sering mengabarkan firman Tuhan dan berdoa untuk teman-teman yang belum percaya, untuk orang tua kita yang belum percaya supaya mereka dapat percaya Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu, walaupun singkat, tapi kami anak-anak boleh mendengar dan menerima dan menyimpan firman-Mu di dalam lubuk jantung kami. Dan satu hal boleh kami ingat, karena kasih Allah Bapa mengutus putranya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu, ampuni dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur berdoa. Amin. Bye-bye.